Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tauhid dan urgensinya bagi kehidupan manusia. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu saya Gepin Eva Juta Sitorus dengan NIM 24021111006. Dan saya Lilis Suraini dengan NIM 24021111090. Jadi topik yang pertama adalah tauhid sebagai landasan. Nah, tauhid sendiri adalah keyakinan akan keesaan Allah yang menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan seorang muslim. Tauhid juga mengajarkan bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta serta satu-satunya yang berhak disembah. Lalu ada jenis-jenis tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Nah, apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu adalah mengimani bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Jadi contoh penerapannya yaitu tidak sombong karena menyadari semua kemampuan itu berasal dari Allah, bersyukur atas nikmat dan bersabar menghadapi ujian karena yakin itu ketetapan Allah. Nah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan hanya menyembah, meminta pertolongan kepadanya. Contohnya itu seperti penerapannya beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan tidak meminta bantuan dari selain Allah, yaitu dukun atau ramalan seperti itu. Lalu yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Ini meyakinkan bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna lalu unik. Contohnya adalah mengenal dan mengimani sifat-sifat Allah seperti Maha mengetahui, Maha menguasai, dan Maha bijaksana. Tauhid sebagai landasan kehidupan yaitu tauhid bukan hanya soal ritual ibadah, tapi menjadi dasar pandangan hidup dan perilaku sehari-hari dengan tauhid. Seorang muslim juga menempatkan kepercayaan hanya kepada Allah, lalu menghindari ketergantungan pada makhluk lain dan menjadikan seluruh aktivitas sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Ini juga mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga tidak ada ruang bagi sekulerisme dan dalam Islam. Lalu ada contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita harus rendah diri, yaitu tidak merasa sombong karena menyadari bahwa kekuasaan Allah yaitu tauhid rububiyah, dan kita juga tidak boleh merendahkan orang lain gitu. Jadi yang kedua ada beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya yang ada dalam tauhid uluhiyah. Lalu yang ketiga mengakui dan mengimani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh dari tauhid asma wa sifat. Nah, dengan demikian, tauhid juga menjadi fondasi utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim, dari sikap batin hingga tindakan sosial dan ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu jaminan Allah bagi ahli tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Siapapun yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapatkan berbagai keistimewaan baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa jaminan Allah bagi ahli tauhid. Nah, yang pertama, mendapatkan keamanan dan petunjuk. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. QS Al-An'am ayat 82. Syirik disebut sebagai kezaliman besar karena menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar pula keamanan dan petunjuk yang akan diperolehnya. Lalu yang kedua, dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, serta meyakini surga dan neraka itu benar adanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Masuk surga ini berarti langsung masuk atau setelah mendapat azab, tergantung amalannya. Derajat di surga pun bertingkat-tingkat sesuai dengan amal. Lalu yang ketiga, diharamkan dari neraka.
Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap wajahnya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Bisa berarti tidak masuk neraka sama sekali atau tidak kekal di dalamnya. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Allah berfirman bahwa siapapun yang datang kepadanya dengan dosa sebanyak bumi namun tanpa menyekutukannya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini ditegaskan juga dalam Qiyas An-Nisa ayat 48. Lalu yang kelima, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Masyarakat yang merealisasikan tauhid akan diberi kekuasaan, keteguhan dalam agama, serta keamanan. Qiyas An-Nur ayat 55. Mereka akan hidup dalam ketenangan karena hanya menyembah Allah semata. Nah, keutamaan lain menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saidi, yaitu yang pertama adalah menghapus dosa, yang kedua penolong di saat kesusahan, terus yang ketiga menjauhkan dari kekekalan di neraka, yang keempat satu-satunya jalan meraih ridho Allah dan pahala Allah, yang kelima menjadi dasar diterimanya amal, yang keenam memudahkan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, yang ketujuh menumbuhkan cinta pada iman dan benci pada kekufuran. Lalu yang kedelapan meringankan kesulitan dan musibah. Yang kesembilan membebaskan dari ketergantungan pada makhluk atau manusia. Yang kesepuluh amal sedikit menjadi besar jika dilakukan dengan tauhid dan ikhlas. Lalu yang kesebelas mendapat kemenangan, kemuliaan dan petunjuk di dunia. Orang-orang yang bertauhid sangat beruntung karena mendapatkan keutamaan yang luar biasa, namun tingkatannya berbeda-beda tergantung sejauh mana seseorang menyempurnakan tauhid dalam hidupnya. Nah, berikut presentasi dari kami berdua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.